Tuh. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kipas. Ustaz Ali tausiah di bawah, rasa tak sedap pula saya di atas. Kalau Tuhan pergi ke Paris, jangan lupa membawa belati. Ustaz Ali menyebut cerita tentang manis tadi, saya tersinggung dan sakit hati. Kalau Tuhan pergi ke Paris, jangan lupa membawa kembang. Kalau mau nampak manis, maka pakailah topi songket Lembang. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Apapun yang terjadi, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa duduk bersama dengan Pak Gubernur, bisa dengan Pak Wali beserta jajaran, bisa dengan para alim, para ulama, zuriat Rasulullah SAW. Nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada orang Palembang, Sumatera Selatan. Betul? 2 tahun kita tak berjumpa di sini. Kenapa? Karena Covid tablik akbar di sini. Malam ini kita bisa bersama ucapan syukur kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim, para ulama, wa akhussu bidzikri Sayyidi Al-Habib Alawi, Abuya Sayyidi Al-Habib Umar Abdul Aziz Habib Mahdi bin Syihab, para habaib, para guru, para kiai, kita semua yang tak dapat saya sebut satu persatu. Itu cara untuk menutupi kalau tak ingat. Bapak Gubernur beserta jajaran, Bapak Wali Kota, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tak berkepala, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nanti beberapa hari ke depan ada yang berbisik-bisik bahwa acara kita ini adalah majelis bid'ah. Ketika mendengar berita itu, maka masyarakat akan terbagi kepada 3. Yang pertama, marah. Jangan sampai kau tuduh majelis kami majelis bid'ah, kutujah kau nanti. Marah, aku pencinta habaib. Yang kedua, bingung. Bid'ah apa tidak? Bid'ah, tidak. Dia tergantung banyak. Kalau dia tonton di TV katakan bid'ah. Dia tengok di YouTube bid'ah. Lama-lama dia pun mengatakan bid'ah. Tapi dia tetap datang. Kenapa datang? Takut jenazahnya dibuang ke laut. Yang ketiga, mulailah menyalah-nyalahkan. Habib salah, ayah saya salah, emak saya salah, masyarakat saya salah, semua pelaku bid'ah. Yang masuk surga itu cuma 3, dia, bininya, gurunya. Saya mau jelaskan satu persatu. Apakah majelis kita ini majelis bid'ah? Tidak. Dari bunyinya bingung. Satu-satu kita kupas. Yang pertama tentang syair. Orang kita menyebutnya syair, bahasa Arabnya syair. Ada dalam Al-Quran. Wa ma yanbaghi lana wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman dulu penyair, penipu, pembohong, pendusta, penjilat membuat kata-kata palsu bohong untuk bersyair. Maka Allah mengatakan dalam surat Yasin, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Kami tidak mengajarkan syair kepadanya. Wa ma yanbaghilah, dan syair tidak layak kepadanya. Tapi apakah bersyair itu haram? Kita lihat bagaimana seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Nabi menyuruh dia menyerang orang kafir Quraisy dengan syair. Apa kata Nabi? Buhjuhum, hajimhum, mazala la yazalu ruhul qudusi yu'ayyiduka. Malaikat menolongmu karena engkau bersyair dengan kata-kata yang luar biasa.
Berdasarkan ini ulama mengambil kesimpulan, bersyair dengan kata-kata bohong, bersyair dengan tipu daya, bersyair untuk menjilat penguasa haram, tapi bersyair untuk membangkitkan semangat, bersyair memuji Nabi Muhammad SAW adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka yang dibaca malam ini adalah syair dia ulami yang dibacakan oleh guru kita semua, Buya Syafiq. Syair Simtud Durar, syair Dibai, syair Burdah Imam Al-Busiri, syair Al-Barzanji, syair-syair yang dibacakan dengan suara yang Masya Allah Tabarakallah. Maka syair ini adalah sunnah, karena Nabi memerintahkan seorang sahabat bernama Hasan bin Thabit. Siapa namanya? Bukan Hasan, pakai tasdid, pakai alif. Hasan bin Thabit. Dia berasal dari Al-Ansari. Kalau sahabat yang pindah dari kota Makkah ke Madinah, muhajirin. Sahabat yang berada di Madinah, orang Ansar. Orang Ansar terbagi dua. Ada kaum Aus, ada kaum Khazraj. Bukan Aus. Kalau Aus itu Banyu. Aus dan Khazraj. Dia berasal dari golongan Khazraj dan dia penyair. Maka Nabi memerintahkan dia, bersyairlah, serang orang kafir Quraisy. Maka sampai hari ini orang Palestina bersyair, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah peristiwa Khaybar, wahai orang Yahudi, tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Dari mana tentara Muhammad itu datang? Mereka akan datang dari Palembang. Allahu Akbar. Bawa apa? Macam-macam dengan orang Palembang. Kapal selam dia punya. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada anak-anakku yang pandai membuat syair, lanjutkan, teruskan syair-syair tentang memuji dan memuja, mengagungkan dan memuliakan Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Kaunaini Tsaqalain, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya syair ini, ada yang dibaca pakai lagu, ada yang tak dibaca pakai lagu. Orang kalau sudah jatuh cinta, maka kata-kata itu begitu indah dia buat. Apalagi kalau tak jadi nikah. Kalau jadi, syairnya tak begitu indah. Ada yang mengena nampaknya. Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Qais. Jatuh cinta kepada perempuan namanya Laila. Akhirnya dia pun menjadi gila karena ayah Laila tak menikahkannya. Qais termasuk seorang laki-laki yang sembuh gilanya karena dibawa ayahnya berdoa di dinding Ka'bah. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Mudzakirat Asy-Sya'rawi. Suatu ketika orang bertanya karena dia tak jadi nikah, Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Hai Qais, mana yang kau pilih? Dunia beserta isinya atau Laila? Qais menjawab, Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa libalwaha. Kalau di tempat lain saya tausiah, setelah saya terjemahkan baru merespon. Beda di Palembang, belum saya terjemahkan sudah merespon. Memang luar biasa wong itu galuh. Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa libalwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia dan seisi. Tapi kalau seperti saya yang suaranya tak bagus, dia hanya sekedar membaca syair saja. Sama seperti seorang laki-laki jatuh cinta, lalu dia katakan, kau umpama bulan. Tapi kalau suara dia enak, engkau laksana bulan, tinggi di atas kayangan. Baca lagi. Kalau hanya sekedar kata-kata indah, namanya syair. Kalau dia dibuat menjadi 7 bait, namanya qasidah. Kalau dilantunkan dengan irama lagu, namanya nasyid. Orang yang melantun